Salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa manusia purba Neandertal itu punah, alasan yang paling masuk akal adalah karena masalah selangkangan. Ya, kok masalah selangkangan? Jadi gini, jadi banyak orang yang berpikir bahwa Neandertal ini punah karena konflik gitu, karena lingkungan gitu, karena iklim yang ekstrim dan lain sebagainya. Tapi salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena masalah perkawinan silang atau selangkangan, atau masalah SEEX. Jadi ini salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Neandertal itu punah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapakah manusia purba Neandertal ini? Di mana ditemukan bahan, bagaimana kronologinya mereka bisa punah gitu? Apakah benar-benar karena masalah selangkangan dan lain sebagainya? Jadi saya akan membahas manusia purba Neandertal ini ya dengan lebih detail gitu, dan datanya saya akan tampilkan di video ya. Saya juga akan menampilkan beberapa referensi gitu. Ketika para pekerja tambang batu kapur di lembah Neander Jerman menemukan fosil tulang pada tahun 1856, mereka berpikir bahwa ini fosil-fosil daripada beruang gitu. Tapi setelah diteliti, diperhatikan, lah kok mirip manusia. Dan setelah diteliti ternyata ini adalah manusia Neandertal. Dan para peneliti segera menyadari bahwa mereka telah menemukan kerabat manusia itu sendiri, yaitu fosil-fosil yang ditemukan. Jadi manusia purba itu, Homo sapiens itu punya kerabat dekat, yaitu Neandertal. Jadi berkerabat ya, bukan langsung keturunan daripada Neandertal ini. Meskipun Neandertal dengan manusia modern atau Homo sapiens itu mempunyai beberapa kesamaan ya, tapi mereka mempunyai perbedaan yang sangat signifikan juga. Neandertal itu lebih kuat gitu, lebih perkasa, lebih gagah, dan matanya itu lebih cengkungan, alisnya itu lebih dalam gitu, lebih menonjol gitu daripada Homo sapiens. Sementara Homo sapiens itu lebih cerdas dan lebih menguasai bahasa. Jadi ini yang mempengaruhi kenapa justru Homo sapiens itu lebih mendominasi gitu, sementara Neandertal itu hilang karena perkawinan silang juga gitu. Jadi kalau diteliti DNA manusia yang hidup di dunia ini, pasti ada misalnya 1-2 atau 4% gitu, terutama di Asia Timur ya, masih ada gen Neandertal ini, masih ada sedikit gen Neandertal ini, sehingga ini mungkin ya sisa-sisa daripada perkawinan zaman dulu ya, yang ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka bertemu di satu tempat dan mereka kawin silang. Dan setelah diteliti, ditemukan oleh para ahli, ternyata Neandertal ini melakukan kawin silang dengan Homo sapiens itu kebanyakan pihak laki-laki. Jadi Neandertal menikah, cowoknya menikah dengan Homo sapiens. Ya mungkin saja ini bikin Neandertal itu jadi punah ya. Jadi Neandertal menikah dengan Homo sapiens dan keturunannya itu, genetiknya itu didominasi oleh Homo sapiens. Dan Homo sapiens juga, kenapa Homo sapiens ini bisa survive sampai sekarang ya? Karena walaupun Neandertal ini lebih kuat daripada Homo sapiens ya, tapi ada perubahan atau kelebihan sedikit daripada Homo sapiens ini. Homo sapiens ini lebih cerdas daripada manusia-manusia purba sebelumnya. Ada banyak yang manusia-manusia purba seperti Homo erectus gitu, Homo Neandertal gitu. Ini kan sudah punah ya sebelumnya sudah punah gitu. Tapi disclaimer dulu ya, kalau saya bahas manusia purba itu pasti banyak yang komentar, lu percaya manusia dari kera ya? Berkali-kali saya mengatakan bahwa manusia itu bukan berasal dari kera guys, karena di antara sahabat yang terus ini pasti banyak kaum agamis ya, yang terlalu fanatik dalam beragama atau berlebihan dalam beragama. Banyak subscriber channel ini. Jadi saya akan menjelaskan lagi ya, manusia itu tidak melahirkan kera atau
simpanse. Simpanse juga tidak melahirkan manusia. Ini dua spesies yang berbeda. Jadi kita punya kerabat-kerabat gitu, seperti Neanderthal, Homo erectus gitu. Simpanse juga kerabat manusia kok. Buktinya apa? Buktinya DNA simpanse itu lebih mirip ke manusia. 90% lebih mirip ke manusia kalau diteliti ya. Ini salah satu bukti bahwa manusia itu punya kerabat gitu. Neanderthal itu kerabat manusia modern sekarang ini. Homo erectus juga, dan termasuk kera dan Homo sapien. Jadi saya tetap menghargai ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia purba itu berasal dari Adam gitu. Misalnya ada banyak kok kaum agamis yang percaya bahwa manusia purba itu Adam. Sebenarnya nggak masuk akal ya manusia purba Adam. Padahal di agama itu kan dikisahkan bahwa Adam itu terbuat daripada tanah gitu. Diambil tanah, saripati tanah, simsalabim langsung. Anda bakal langsung jadilah Adam. Itu kan yang banyak dikisahkan di kisah agama. Walaupun itu tidak masuk akal, saya tetap menghargai itu. Saya berpikir bahwa DNA manusia itu lebih dekat ke simpanse daripada tanah. Walaupun itu tidak masuk akal, ya saya tetap menghargai itu. Kita fokus ke masalah manusia purba dulu ya. Manusia purba zaman sekarang ini. Ada banyak manusia purba ya. Seperti Floresius gitu yang ditemukan di Indonesia gitu. Ada banyak manusia purba yang sudah dinyatakan punah ya. Dan para peneliti-peneliti Belanda juga banyak menemukan fosil-fosil manusia purba di Indonesia ya, terutama di Sangiran. Jadi ada banyak spekulasi gitu, ada banyak hipotesa. Kenapa Sangiran ini berbeda dengan negara lain misalnya, atau daerah lain misalnya seperti yang ada di Sumatera gitu, Kalimantan dan lain sebagainya. Kenapa Sangiran ini berbeda? Jadi gini, setelah diteliti ternyata endapan tanah Sangiran itu selama jutaan tahun yang lalu itu tidak berubah. Tetap seperti itu. Jadi nggak ada penurunan endapan gitu. Jadi ke tanah-tanah seperti, contoh misalnya pinggiran Danau Toba itu kan sebenarnya itu sudah berubah gitu guys. Endapan tanah itu sudah dari letusan Gunung Toba itu kan tanahnya itu kan berserakan kemana-mana, sehingga makhluk hidup di sekitaran Danau Toba itu tidak mungkin natural seperti sekarang ini zaman dulu gitu, sebelum letusannya gitu. Dan mungkin saja ada manusia-manusia purba di sekitaran Danau Toba itu. Ini saya memberikan perumpamaan ya. Ya sedikit lebih jauh sih, agak jauh, agak melebar gitu. Tapi ini saya memberikan perumpamaan ya. Danau Toba itu kan danau vulkanik ya. Gunung Toba meletus dan vulkaniknya itu menyebar ke wilayahnya. Jadi mustahil bisa orang hidup di sana. Sehingga tanah itu berubah gitu. Endapannya berubah. Sementara Sangiran yang ada di Pulau Jawa itu tidak berubah dari jutaan tahun yang lalu, sehingga banyak ditemukan di sana fosil-fosil. Jadi kalau di pinggiran Danau Toba itu nggak bakal ada fosil-fosil karena tanahnya itu sudah ini berubah. Di daerah Sumatera itu kan tanahnya sudah berubah gitu, sudah ada mengalami penurunan, peningkatan, ada mengalami penimbunan gitu. Jadi kalau misalnya meneliti manusia-manusia purba di sana itu di sekitaran gunung itu nggak bakal ketemu lagi. Beda dengan di Sangiran. Sangiran ini peneliti-peneliti daripada orang-orang Belanda itu meneliti. Di sana itu ditemukan fosil-fosil banyak. Karena apa? Karena endapan tanah di Sangiran itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini tidak berubah selama 1 juta tahun. Sehingga fosil-fosil manusia purba di sana banyak ditemukan. Dan yang paling mengejutkan lagi ternyata ditemukan manusia hobbit, yaitu Floresius di Indonesia juga. Tapi anehnya, ini tidak booming di Indonesia. Boomingnya di luar negeri. Jadi ketika ditemukan manusia purba di Indonesia, ditemukan manusia hobbit, manusia kecil gitu, kerdil, Floresius. Saya akan memberikan gambarannya di sini nanti ya, bentuk wajahnya. Ini populer di luar negeri, menggemparkan dunia. Karena peneliti selama ini berpikir bahwa semakin besar otak manusia, kerangka otaknya itu, maka semakin cerdas. Begitu pemikiran manusia sebelumnya. Akan tetapi ditemukan sebuah penelitian yang menggemparkan, yaitu manusia hobbit Floresius. Homo Floresius ditemukan di daerah Flores. Manusia hobbit ini otaknya kecil, kepalanya kecil, dan
otaknya juga sama cerdas dengan Homo sapiens, sehingga ini menggemparkan atau mematahkan penelitian-penelitian sebelum. Jadi banyak penemuan manusia purba di Indonesia itu, tapi tidak dipedulikan. Apa pengaruhnya? Ini pengaruh dari apa? Ya mungkin saja pengaruhnya karena warga Indonesia itu lebih fokus pada agama ya. Maksudnya gini, mereka tidak peduli bahwa manusia itu berasal daripada atau berkerabat dengan simpanse gitu, atau berkerabat dengan kera gitu. Mereka tidak peduli itu. Mereka fokus pada yang di agama. Saya itu tidak menyalahkan warga Konoha ya, kan, tetapi ini kan ilmu pengetahuan ya. Sangat memalukan kalau misalnya di luar negeri booming penemuan, tapi di Indonesia tidak booming gitu. Jadi sama halnya dengan Neanderthal, dengan Homo sapiens ini. Dulu saya berpikir ya, sebelum diteliti oleh para peneliti, Neanderthal ini keturunannya itu orang-orang Eropa gitu, rambutnya pirang gitu, wajahnya gitu, mancung-mancung gitu, bentuk tubuhnya gede. Akan tetapi perkiraan saya salah gitu. Dulu saya berpikir seperti itu. Mungkin orang-orang Jerman, orang-orang Prancis gitu, orang-orang bule gitu, orang-orang Belanda itu keturunan daripada Neanderthal. Tapi ternyata saya salah. Bukan keturunan Neanderthal. Mereka itu masih keturunan Homo sapiens ternyata. Dulu saya berpikir seperti itu, tapi pemikiran saya itu terbantahkan. Karena saya juga sangat meminati atau sangat sering baca-baca buku-buku tentang manusia purba. Saya sangat tertarik dengan kehidupan manusia purba ini. Saya sekarang berpikir ya, bagaimana kehidupan mereka di zaman dulu gitu, waktu belum ada bidan gitu, waktu melahirkan. Saya kadang berpikir ke situ ya, terlalu ngelantur ya. Ini saya tahu terlalu ngelantur, tapi saya berpikir bagaimana ya dulu ya proses pelahiran manusia purba zaman dulu. Bukan berarti saya tidak percaya manusia purba ya, akan tetapi proses pelahirannya itu loh, pusarnya maksudnya. Bagaimana cara menggunting pusarnya gitu, bagaimana cara menolong yang lahiran. Mungkin banyak kali yang ini ya, yang mohon maaf ya, meninggoy gitu waktu melahirkan, karena orang-orang tidak mengerti dunia persalinan gitu. Tapi kan zaman sekarang kan manusia modern zaman sekarang kan tinggal sesar gitu. Kan zaman dulu nggak ada sesar ya, melahirkan itu normal, bisa aja meninggoy kali ya, kalau tidak kuat ya melahirkan. Saya kadang berpikir seperti itu, agak ngelantur ya. Tapi bagaimana manusia purba itu menyelamatkan kehidupan? Ada juga yang misalnya seputar manusia purba ini, bicara seputar manusia purba ini, cuaca ekstrim misalnya, zaman es, bagaimana mereka menyelamatkan hidup gitu, hidup di dalam goa. Ini masih misteri ya, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup di dunia yang dipenuhi oleh es gitu, bisa bertahan hidup, bisa survive. Makanannya dari mana? Ini masih misteri ya, menurut saya pribadi itu masih misteri. Bagaimana mereka bertahan hidup gitu, bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupan gitu. Dan Gunung Toba waktu meletus itu kan cuaca itu gelap banget gitu, mendung gitu, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup gitu. Gimana mau hidup orang gak ada matahari kan? Dan ini juga semacam pertanyaan besar gitu, bagaimana dulu manusia purba hidup pada saat puluhan ribu tahun yang lalu ketika Gunung Toba meletus, salah satu gunung yang paling gede di dunia. Dan ini salah satu cikal bakal Homo sapiens itu bertransmigrasi dari Afrika ke Eropa, ke Asia, atau ke seperti sekarang ini di daerah ASEAN. Dan itu cikal bakal transmigrasi daripada Homo erectus. Homo erectus kan sudah punah kan. Sebenarnya yang pertama menghuni Indonesia itu adalah Homo erectus, tapi sudah punah. Bisa saja mungkin Homo erectus ini punah karena cuaca ekstrim kali ya, seperti es gitu, zaman es dan lain sebagainya. Karena dunia ini kan bertransformasi dia, zaman es, zaman panas gitu. Ada transformasinya, ada transisinya gitu. Selama ratusan ribu tahun, tapi ya bukan selama beberapa puluh tahun. Dan mungkin saja ini adalah bagian daripada kiamat kali ya. Kalau misalnya bumi ini sudah berbenturan dengan matahari gitu, sudah berbenturan dengan bulan gitu, kan ada sirkulasinya atau evolusinya gitu. Dan ini mungkin menjadi semacam kiamat kali ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.